Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Nafizah. Dan saya Sri Rahayu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas middle test pada mata kuliah biopsikologi yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Imaduddin MA. Dalam video ini, kami akan memaparkan tentang afasia. Sebelum itu, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Atau pernah mendengar istilah afasia? Baik, langsung saja. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa sih itu afasia. Afasia adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Umumnya, penderita afasia akan keliru dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Akan tetapi, kondisi ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya ingat penderitanya. Afasia bukan merupakan suatu penyakit, melainkan gejala yang menandai adanya kerusakan di bagian otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Ngomong-ngomong tentang afasia, kalian pasti penasaran kan apa aja sih penyebab afasia? Jadi ada beberapa penyebab afasia yaitu: pertama, stroke. Salah satu penyebab kerusakan otak yang paling sering memicu afasia adalah stroke. Karena saat mengalami stroke, tidak adanya aliran darah ke otak sehingga menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di bagian otak yang berfungsi untuk memproses bahasa. Kedua, cedera kepala dan tumor otak. Keduanya dapat menyebabkan afasia. Namun pada dua kasus ini, biasanya afasia akan disertai dengan gangguan lain seperti gangguan daya ingat dan gangguan kesadaran. Ketiga, demensia dan penyakit Parkinson. Kedua penyakit ini menyebabkan penurunan fungsi sel-sel otak dan juga dapat menyebabkan afasia. Pada kondisi ini, afasia berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan penyakit. Setelah tahu afasia dan penyebabnya, selanjutnya gejala dari afasia itu sendiri. Gejala afasia dapat berbeda-beda, tergantung pada bagian otak yang rusak, serta seberapa parah tingkat kerusakan yang terjadi. Berdasarkan gejala yang muncul, afasia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Yang pertama ada afasia Wernicke atau juga dikenal dengan sebutan afasia reseptif. Afasia ini disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri tengah. Pada afasia ini, penderita akan kesulitan memahami atau mengerti kata-kata yang didengar atau dibaca. Dan akibatnya, mereka akan mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang sulit dimengerti oleh lawan bicaranya. Selanjutnya, afasia Broca atau juga dikenal dengan sebutan afasia ekspresif. Afasia ini disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri depan dan menyebabkan si penderita tahu apa yang ingin disampaikan kepada lawan bicaranya, akan tetapi ia kesulitan untuk mengutarakannya. Afasia progresif primer. Afasia ini menyebabkan penurunan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan memahami percakapan yang terjadi secara perlahan. Afasia ini jarang terjadi dan sulit ditangani. Dan yang terakhir adalah afasia anomik. Pada afasia ini, penderita seringkali mengalami kesulitan dalam memilih dan menemukan kata-kata yang tepat ketika menulis dan berbicara. Dan yang terakhir, kalian pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara pengobatan afasia ini? Pengobatan afasia tergantung pada jenis afasianya, bagian otak yang rusak, penyebab kerusakan otak, serta usia dan kondisi kesehatan pasien. Jika kerusakan otak tergolong ringan, afasia dapat membaik dengan sendirinya. Jika kondisinya cukup berat, pengobatan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Berikut. 1. Terapi. Metode ini dianjurkan untuk penderita afasia akibat stroke.
Ini bertujuan untuk mengembalikan sebagian kemampuan untuk berbahasa, berkomunikasi, atau menemukan alternatif lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, obat-obatan. Biasanya bekerja dengan melancarkan aliran darah ke otak, mencegah berlanjutnya kerusakan otak, serta menambahkan jumlah senyawa kimia yang berkurang di otak. Dan yang terakhir adalah operasi. Ini dilakukan jika afasia yang disebabkan oleh tumor otak, yang bertujuan untuk mengangkat tumor di otak. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan semuanya yang telah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, Komen, jangan lupa share juga ya. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.